Menikahi Hot Om. Bab 062. Kamu jangan main tuduh, Tari. Sangkal Fiona membela diri. Tubuhnya sudah benar-benar gemetaran. Kapan tante fitnah mama kamu? Justru kamu yang udah fitnah tante sekarang. Fiona menoleh ke arah Haris dan memegangi lengan suaminya tersebut. Kepalanya menggeleng sambil menatap nanar lelaki yang sangat dicintainya tersebut. Mas, Mentari udah ngomong ngawur tentang Fiona, Mas. Gimana bisa dia nuduh Fiona fitnah Mbak Anggun? Haris membisu. Rahangnya mengetat menahan semua amarah yang terasa ingin meledak dalam dadanya. Bella, Pak. Ayo bela perempuan itu, seru Mentari. Bela seperti yang biasa Papa lakukan. Bahkan saat Mama udah kebukti nggak bersalah, Papa masih bisa diam lihat kelakuan istri Papa itu. Mentari, seru Fiona. Matanya sudah memerah dengan buliran air mata yang sudah menetes. Jaga ucapan kamu. Tante nggak pernah fitnah mama kamu. Seperti yang udah tante katakan dulu, hubungan mama dan papa kamu memang sudah nggak harmonis dari awal. Anggun masih bungkam. Dia tidak menampik kalau sebelum perselingkuhan Fiona dan Haris terbongkar, rumah tangganya memang sudah dihantam masalah. Mungkin memang iya mereka sering berdebat. Memang iya papaku itu patriarki. Tapi setidaknya dia masih punya rasa sayang sama mama. Masih ada di sela-sela waktu kalau mereka berdua akur lagi dan baik lagi. Tapi setelah lo masuk ke kehidupan papa, keributan itu bahkan gak pernah mereda lagi. Lo udah ngomong apa aja ke papa gue, hah? Diam-diam, Haris sudah menyimpulkan satu hal dalam kepalanya. Lah sudah cukup jelas dengan situasinya sekarang. Kepingan masa lalu yang berusaha dia ingat memang sedang menunjukkan bagaimana Fiona yang berusaha mendekatinya dan mengatakan hal yang tidak-tidak tentang mantan istrinya. Sedangkan Rian, yang sedari tadi berada dalam perdebatan itu merasa tidak enak hati. Maaf kalau Om menyela, Mentari. Tapi sebaiknya Om pergi dari sini. Rasanya ini bukan ranah Om. Rian kemudian melihat ke sekeliling. Om pulang dulu. Widya, Anggun, Mas Haris, Fiona, saya pamit. Terjadi jeda sejenak dalam perdebatan panjang itu. Rian pun beranjak dari duduknya. Mulai melangkah pergi setelah semua orang menyetujui. Mentari buru-buru mengikutinya sampai di teras rumah. Om, makasih banyak Om udah mau bantu. Maaf udah libatin Om dalam masalah ini. Sebenarnya Mentari malu, tapi demi pulihin nama baik Mama, Om. Kasihan Mama selama ini. Mentalnya dirusak selama ini. Rian pun tersenyum. Menepuk pundak Mentari pelan beberapa kali. Om bangga sama kamu. Kamu bisa jadi penjaga mama kamu. Tapi maaf Om harus pergi. Mentari mengangguk, berusaha tersenyum saat air matanya diusap oleh lelaki itu. Makasih, ya Om. Sekali lagi Rian mengusap kepala Mentari. Sama-sama. Jangan sungkan kalau ada apa-apa. Telepon, oke. Begitu saja kepala Mentari El Jangsung mengangguk. Iya, Om. Pasti. Saat Rian hendak masuk ke dalam mobilnya, Anggun tiba-tiba memanggilnya dan keluar dari pintu rumah. Kak Rian. Mentari yang melihat interaksi itu memberikan ruang sejenak. Ia kembali masuk ke dalam rumah. Kak. Sejenak Anggun bingung harus mengatakan apa. Ia terlalu malu dengan kondisi keluarganya selama ini. Maaf karena Mentari sudah merepotkan Kak Rian. Rian kembali mengulas senyumnya. Bahkan perempuan ini masih memanggilnya seperti dulu. Nggak repot, Gun. Anakmu sedang berusaha membela ibunya. Dia anak yang hebat. Kamu harus bangga punya dia. Tentu, Kak. Aku harap, kalian semua menemukan jalan terbaik atas masalah ini. Maaf aku tidak bisa banyak membantu, terlalu jauh ikut campur rasanya juga tidak akan baik. Tia, Kak. Makasih sekali lagi. Sejenak, Rian pandangi wajah teduh Anggun yang kini terlihat lebih teduh dan bersinar. Kamu makin cantik.
Apalagi dengan kerudungmu itu. Makin memesona. Sudah tua, tapi masih bisa merasakan debar seperti remaja. CK, Kak. Rian terkekeh tentu saja melihat respon ibu 4 orang anak tersebut. Setelahnya ia pun benar-benar izin pergi. Ya sudah, aku pamit dulu. Ya, Kak. Hati-hati. Setelah mobil Rian menghilang dari pandangan, kembali ia masuk ke dalam rumah. Terdengar perdebatan yang lebih sengit daripada tadi. Mas. Kenapa Mas Haris diam aja lihat Mentari pojokin Fiona terus? Mas, isak Fiona yang mendramatisir semuanya. Dia masih kecil tapi udah terlalu lancang ngatain Fiona dan Mas yang macam-macam. Fiona masih terima kalau Fiona yang dijelek-jelekin, tapi anak Mas itu udah hardik-hardik Mas dari tadi. Fiona nggak rela, Mas. Mentari berdecih mendengarkan rengekan Fiona pada sang ayah. Ratu drama. Alay. Lo yang udah berbuat, sekarang lo teriak layaknya korban. Dasar tukang playing victim. Mentari pun menoleh ke arah sang ayah. Kalau papa masih aja kemakan omongan perempuan ini, Pak, Mentari bahkan nggak tahu lagi harus ngomong apa. Mentari nggak mungkin bilang papa itu bodoh, dungu, bebal, kan, Pak. Jaga ucapan kamu Mentari. Seru Fiona makin tidak terima. Mulut kamu itu udah terlalu lancang ngatain papa kamu sendiri seperti itu. Bagaimanapun dia seseorang yang harus kamu hormati. Jangan seenaknya ngomong. Mentari memutar kedua bola matanya malas. Yang ngatain papa kayak gitu siapa? Gue cuma lagi ngasih perumpamaan, Tante Fiona yang terhormat. Ya kali papa gue masih aja bego, setelah semua fakta dia dengar sekarang. Atau, emang papa gue udah doyan banget sama selangkangan lo yang busuk itu. Plak, tari. Fiona tidak bisa menahan apapun lagi dalam dadanya. Tangannya pun langsung melayang pada pipi Mentari yang duduk jelas tepat di depannya. Hanya meja sofa saja yang menjadi celah di antara mereka. Semua orang pun tercengang melihat tindakan Fiona. Pun begitu dengan ucapan Mentari yang terlalu berani. Jaga bicara kamu, Tari. Seru Fiona. Jangan merendahkan harga diri perempuan sebab kamu juga perempuan. Mentari menyeringai, lo emang masih ada harga diri, Vi? Tanya Mentari sinis. Bukannya udah lo gade waktu gadis sampai hamil anak pertama yang akhirnya mati keguguran. Plak. Suara tamparan yang keras kembali diperdengarkan. Bukan Fiona yang kembali menamparkan, tapi Anggun yang sudah mendaratkan tangannya di pipi halus sang adik sepupu. Berani kamu nampar Mentari ya, Vi? Geram Anggun yang meradang melihat sang putri ditampar sedemikian rupa. Dia hanya sedang membela ibunya yang selama ini udah diam kamu sakiti. Tapi Mentari udah sangat kurang ajar, Mbak. Omongannya udah nggak ada sopan santunnya ke orang tua. Dada Anggun sampai naik turun. Tentu saja ia jadi ikut emosi. Anak mana yang bakal tahan lihat perusak rumah tangga orang tuanya berusaha berlaku seperti malaikat padahal nyimpan kebusukan. Aku nggak tahu apapun yang udah kamu omongin ke Mas Haris sampai dia bisa berpikir aku selingkuh, tapi kamu begitu jahat sama orang yang bahkan nampung kamu dan ngasih kamu makan, Vi. Bahkan kamu jadi sarjana karena belas kasihanku. Fiona pun mengeluarkan air matanya. Oh, sekarang Mbak Anggun mau ungkit semua kebaikannya Mbak. Anggun. Mbak Anggun mau minta ganti rugi atas semua yang udah Mbak berikan untuk Fiona. Coba dihitung aja, Mbak. Vio. Plak. Tamparan itu kembali mendarat di pipi halus Fiona. Kanan dan kiri permukaan halus itu kini memerah. Kamu itu emang nggak tahu diuntung, Vi. Seru Anggun. Rasa terima kasih pun tidak ada tertinggal di hatimu. Widya yang melihat ibunya sudah tidak baik-baik saja berusaha menjauhkan Fiona dan Anggun. Sudah ada Mentari yang badas yang bisa pasang badan, rasanya ibunya tidak perlu bersusah payah lagi untuk memberitahu Fiona di mana batas dan posisinya berada. Ma,
Udah. Anggun tidak menolak ajakan sang putri. Jantungnya sampai berdebar sakit saat harus melawan Fiona. Perempuan itu sungguh tahan dan bermuka tebal. Untuk itulah ia meminta cerai dari Haris. Ia tidak tahan bersaing dengan perempuan macam Fiona. Banyak sekali akal-akalannya. Sedang Haris meraup wajahnya gusar. Semakin ia mendengar semua yang diucapkan oleh anak dan mantan istrinya, semakin ia tidak menyangka perempuan seperti apa yang bahkan berhasil merusak rumah tangganya tersebut. Bayangan kesalahan yang telah ia perbuat langsung berkelebatan di kepalanya. Sungguh, ia benar-benar tidak menyangka jika akan seperti ini jadinya. Perempuan yang ia puji keagungan hatinya banyak menyimpan kebusukan. Terlalu banyak yang tidak ia tahu tentang istrinya ini. Mama bahkan gak ngumbar aib lo yang rusak itu, ya, Fiona anjing. Seru Mentari yang sudah tidak lagi menahan sopan santunnya sebab sakit hati yang ia rasakan. Papa gue kemakan muka lo yang sok polos tapi menjijikkan itu. Fiona menggeleng, kembali ia berusaha meyakinkan Haris untuk tidak mempercayai apapun yang diucapkan oleh keponakannya tersebut. Mas, tolong mas jangan percaya dengan apapun yang Mentari katakan, ya, mas, dia ngomong seperti itu karena nggak terima rumah tangga kita langgeng dan baik-baik aja. Tolong jangan dimasukin ke hati, ya, mas, omongannya Mentari. Dia masih anak-anak. Kita maklumi aja. Udah, yuk, mas, kita pulang aja. Semakin lama kita di sini, kita bakal semakin dipojokin. Fiona nggak mau kalau. Mas malah sampai kepikiran. Kita pulang, selesaikan di rumah dan bicara baik-baik ya, mas. Ingat, mas. Mas pernah gagal berumah tangga sekali karena komunikasi yang buruk. Kita harus belajar dari sana agar nggak mudah goyah dari pengaruh luar. Haris sudah mengepalkan tangannya kuat-kuat. Dadanya yang sudah sangat berkobar ini masih dia tahan-tahan agar tidak meledak. Halah, pah. Sambar Mentari. Papa sama aja kayak kambing conge, kalau masih aja percaya sama mulut perempuan ini. Papa kepala rumah tangga, ya, coba deh perlakuin putri malu nan baik hati itu kayak mama. Gimana? Bisa nggak dia sesabar mama? Eleh, palingan, yang dia bisa cuma ngerayu-ngerayu papa. Nggak heran, deh, modal tampang doang dia ini mah. Malu banget sih punya hubungan darah sama dia, bahkan semua keluarga mama nggak ada yang nganggap pernikahan kalian ini bakal berkah dan berjalan lancar. Ya gimana? Hasil ngerampok, sih, kalau nggak objeknya balik pada pemilik yang seharusnya, atau nggak ya pindah dimiliki sama orang yang wataknya sama kayak lo. Abis ini papa direbut sama seseorang kelakuannya persis kayak lo Fiona. Cukup Tari. Fiona hendak melayangkan tangannya lagi ke wajah Mentari lagi, namun tangan Haris lebih dulu. Menahannya. Kamu yang cukup, Vi. Plak. Bahkan kini Haris tidak lagi menahan apapun dalam dadanya. Ia sudah begitu cukup dengan kelakuan istri Fiona. Tangannya yang besar dan tebal menghantam wajah cantik istrinya sampai perempuan itu tersungkur di lantai. Mata Fiona melebar tidak percaya. Ia pegangi wajahnya yang terasa panas lalu mendongak ke arah sang suami yang kini juga sedang menatapnya. Mas, air mata Fiona meluncur bebas. Tidak menyangka kalau Haris akan melakukan hal itu padanya. Untuk pertama kalinya di sepanjang sejarah hidupnya, lelaki itu mendaratkan tangannya tepat di wajahnya yang selama ini ia rawat dan ia jaga demi memuaskan pandangan lelaki itu. Mas Haris tampar Fiona. Tanya Fiona yang terbata tidak percaya. Kak kenapa mas lakuin itu, mas? Air mata Fiona bercucuran, tapi bukan membuat iba hati Haris. Hal itu malah menambah kekesalan yang malah menjejal dalam hatinya. Karena kamu memang pantas mendapatkannya, Vi. Desis Haris yang sudah marah besar pada Fiona. Berapa banyak hal yang selama ini kamu simpan di belakangku, hah? Fiona buru-buru menyeret tubuhnya untuk memeluk kaki sang suami. Erat-erat ia mengokohkan dirinya di sana. Mas,
Dengerin Fiona dulu, Mas. Semua yang udah Mentari dan Mbak Anggun katakan itu nggak bener. Mereka berusaha untuk kompak buat jatuhin Fiona, Mas. Percaya sama Fiona. Mbak Anggun memang wataknya keras dari dulu. Haris menyentak tubuh Fiona menggunakan kakinya sampai perempuan itu jatuh terjengkak. Entah berapa banyak yang kamu simpan di belakangku, Fiona. Entah cara apa hingga aku terjerat begini dalam sampai mentelantarkan anak-anakku. Fiona menggeleng, kembali ia meraih kaki Haris untuk ia peluk kembali. Enggak, Mas. Sama sekali nggak ada yang Fiona simpan di belakang Mas Haris. Fiona selalu jujur sama Mas. Fiona nggak akan mungkin berani yang bohongin Mas. Haris pun menjambak rambut Fiona agar perempuan itu berdiri. Jangan membuat sisi terdalamku keluar, Vi. Desis Haris yang sudah tidak sabar. Benar kata Mentari, ratu drama kamu supanya. Fiona menggelengkan kepalanya, menangis dan memohon. Enggak, Mas. Fiona nggak pernah melakukan drama apapun. Fiona mohon jangan begini, Mas. Anak-anak kita masih kecil. Fiona sayang sama Mas tulus tanpa ada syarat apapun. Jangan gara-gara mulut tidak bertanggung jawab Mentari, Mas jadi seperti ini pada Fiona, Mas. Fiona mohon, jangan seperti ini, Mas. Mentari itu memang seperti itu dari dulu. Mas Haris tahu sendiri kalau mulutnya Tari itu nggak karuan pedasnya, Mas. Mulutnya nggak dididik. Dia udah kayak. Diam. Serius Haris yang sudah sangat muak mendengar suara istrinya tersebut. Jangan pernah menjelek-jelekkan anak-anakku lagi, Jalang. Talak aja, Pak. Seru Mentari menyeringai senang. Seolah sedang menyiram bensin dalam kobaran api yang sedang menyala-nyala. Talak 3 sekalian.